Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Latif, MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pancasila ini. Baiklah, saya akan langsung saja masuk ke pembahasan yang akan saya bahas. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata sengketa, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang, yakni sejak sejarah batu hingga munculnya kerajaan pada abad keempat. Yang pertama ada zaman Kutai. Zaman Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia pada tahun 400 Masehi. Masyarakat Kutai membuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kalinya menampilkan nilai-nilai sosial, politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan kenderi seperti sedekah kepada para brahmana. Yang kedua ada zaman Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dengan suatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya yang berbunyi yaitu Marvet Fauna Sriwijaya Defiant Disika, suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Zaman kerajaan-kerajaan sebelum kerajaan Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit berdiri sebagai suatu kerajaan yang memancing nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan di Jawa Tengah, Jawa Timur, serta silih berganti. Refleksi puncak budaya dari Jawa Tengah dalam periode kerajaan-kerajaan adalah dibangunnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Selanjutnya ada kerajaan Majapahit. Pada tahun 1923, berdirilah kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hilmanur. Kerajaan Majapahit mempunyai nilai yang bertangga dengan baik dan nilai musyawarah mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahannya. Sumpah Lama Gajah Mada berisi cita-cita persatuan seluruh Nusantara. Selanjutnya zaman penjajahan. Setelah Majapahit runtuh, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersama dengan itu, maka berkembang pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak. Selain itu, kedatangannya juga bangsa-bangsa Eropa di Nusantara. Bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya berdagang, namun kemudian berubah menjadi praktik penjajahan. Adanya penjajahan membuat perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai wilayah Nusantara. Namun, karena tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara mereka, maka perlawanan mereka senantiasa sia-sia. Selanjutnya ada kebangkitan nasional. Pada masa ini, banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Selanjutnya ada zaman penjajahan Jepang. Jepang menjanjikan kemerdekaan tanpa syarat kepada bangsa Indonesia, bahwa untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, maka sebagai reaksi janji tersebut, maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu Badan Penyidik Usaha-usaha Kemerdekaan Bangsa Indonesia atau BPUPKI. Selanjutnya ada perumusan Pancasila. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai Juni 1945. Pada sidang ini membahas Undang-Undang Dasar dan dasar negara terhadap tokoh yang mengajukan pendapatnya, yaitu tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan 5 asas dasar negara. Kelima asas dasar negara itu disebut Pancasila. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juni 1945. Dalam sidang kedua ini, panitia perancang Undang-Undang Dasar sepakat untuk menyetujui isi Piagam Jakarta sebagai isi pembukaan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ada PPKI. Dalam sidang PPKI terdapat perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta, di mana semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban memeluk syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi lebih ringkas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, dari penjelasan saya barusan
barusan dapat kita simpulkan nilai-nilai Pancasila diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Proses secara formal tersebut dilaksanakan dengan sidang pertama BPUPKI, sidang panitia, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini membuat negara sangat erat kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam kenyataannya, secara objektif telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Baiklah teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi wal taufiq wal